Tanggal 1 Juli tahun 1945, Yesus sedang berbicara di hadapan para petani Yohanan, Ishak dan banyak murid, para perempuan yang diantaranya Santa Perawan Maria dan Marta, dan banyak orang dari Betania. Semua rasul hadir. Si bocah, yang duduk di depan Yesus, tak melewatkan barang sepatah kata pun. Aku pikir Yesus baru saja mulai berbicara sebab orang-orang masih berdatangan. Yesus berkata, adalah karena perasaan takut ini yang aku tahu begitu kuat dalam dirimu. Maka pada hari ini aku ingin menceritakan kepadamu suatu perumpamaan yang manis. Manis bagi orang-orang yang berkehendak baik, pahit bagi yang lainnya. Tetapi yang terakhir ini dapat menyingkirkan kepahitannya. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berkehendak baik, dan teguran, yang dibangkitkan dalam hati nurani mereka melalui perumpamaan ini, tak akan ada lagi. Kerajaan surga adalah rumah perkawinan antara Allah dengan jiwa-jiwa. Saat suatu jiwa memasukinya, adalah hari perkawinan. Sekarang dengarkanlah. Merupakan adat istiadat kita bahwa para gadis mengiringi mempelai laki-laki ketika dia tiba. Untuk menghantarnya dengan pelita-pelita dan nyanyian-nyanyian ke rumah perkawinan bersama dengan mempelai perempuannya yang manis. Ketika arak-arakan meninggalkan rumah mempelai perempuan, yang mengenakan sehelai kerudung dan dengan sungguh tergerak hatinya mengayunkan langkah menuju tempat di mana dia akan menjadi ratu, yakni ke sebuah rumah yang bukanlah rumahnya, tetapi akan menjadi rumahnya saat dia menjadi satu tubuh dengan suaminya. Arak-arakan para gadis, yang biasanya adalah teman-teman mempelai perempuan, berlari menyongsong pasangan yang berbahagia, dengan membentuk suatu lingkaran cahaya sekeliling mereka. Sekarang terjadi bahwa di suatu kota ada sebuah perkawinan. Sementara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bergembira ria bersama sanak saudara dan teman-teman di rumah mempelai perempuan, 10 gadis pergi menuju tempat mereka, yakni ke aula di rumah mempelai laki-laki, untuk bersiap keluar dan menyongsongnya ketika suara ceracap dan nyanyi-nyanyian memperingatkan mereka bahwa pasangan muda telah meninggalkan rumah mempelai perempuan untuk datang ke rumah mempelai laki-laki. Akan tetapi pesta di rumah perkawinan molor dan malam pun tiba. Seperti kamu tahu, para gadis selalu menjaga pelita mereka menyala, supaya mereka tidak membuang waktu pada saat yang tepat. Sekarang, dari ke-10 gadis ini, 5 orang bijaksana dan 5 orang bodoh, dan semua pelita mereka menyala dan bercahaya. Para gadis yang bijak, sebab penuh kebijaksanaan, sudah memperlengkapi diri mereka dengan kirbat-kirbat kecil penuh minyak, untuk mengisi pelita mereka apabila mereka harus menunggu lebih lama dari yang direncanakan, sementara para gadis yang bodoh hanya mengisi pelita-pelita kecil mereka. 1 jam berlalu menyusul jam sebelumnya. Percakapan yang riang gembira, cerita dan sendau gurau menjadikan penantian mereka menyenangkan. Tetapi kemudian mereka tidak tahu apa lagi yang harus diperbincangkan atau diperbuat, dan sebab bosan dan lelah, ke-10 gadis itu mendudukkan diri dengan lebih nyaman dan lambat laun tertidur dengan pelita-pelita mereka menyala dekat mereka. Tengah malam suatu seruan terdengar, mempelai laki-laki datang, pergi dan songsonglah dia. Ke-10 gadis bangun begitu mendengar perintah itu, mengambil kerudung dan mahkota-mahkota bunga mereka, menghias diri dan berlari kerak di mana pelita-pelita ditempatkan. Terang 5 dari pelita-pelita itu sudah pudar. Sumbunya, yang tak lagi terendam minyak, yang sudah habis, berasap, terangnya menjadi semakin pudar dan akan segera padam oleh desiran angin yang paling lembut sekalipun. Sementara nyala dari ke-5 pelita lainnya, yang telah diisi ulang oleh para gadis yang bijaksana sebelum mereka tertidur, masih cemerlang dan menjadi bahkan terlebih cemerlang ketika lebih banyak minyak ditambahkan pada pelita-pelita itu. Oh, mohon para gadis yang bodoh, berilah kami sedikit minyakmu, jika tidak maka pelita kami akan padam begitu kami menggerakkannya. Pelita-pelitamu sudah sangat indah. Akan tetapi para gadis yang bijaksana menjawab, angin berhembus di waktu malam di luar sana dan tetesan embun turun dengan lebat. Tidak akan pernah cukup minyak untuk membuat nyalanya cukup kuat untuk menahan angin dan udara lembab. Jika kami memberikannya kepadamu, juga pelita-pelita kami akan mulai memudar.
dan arak-arakan para gadis akan menjadi sungguh menyedihkan tanpa kelap-kelip nyala pelita. Pergilah, larilah ke penjual terdekat, mohon, ketuk pintunya, buatlah dia bangun untuk memberimu minyak. Dan para gadis yang bodoh, dengan terengah-engah, menjadikan kusut kerudung mereka, mengotorkan pakaian mereka, menghilangkan mahkota-mahkota bunga mereka sementara mereka saling dorong satu sama lain dan berlari, mengikuti nasihat rekan-rekan mereka. Tetapi sementara mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli minyak, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki muncul di ujung jalan. Kelima gadis dengan pelita mereka yang menyala, berlari menyongsong mereka dan pasangan muda itu memasuki rumah di tengah-tengah mereka untuk upacara terakhir, ketika para gadis pada akhirnya akan mengiringi mempelai perempuan ke kamar pengantin. Pintu ditutup di belakang mereka dan mereka yang berada di luar tertinggal di luar.